Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan diskusi bersama tentang mata kuliah falsafah dan teori model keperawatan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang teori keperawatan dari Florence Nightingale. Seperti saudara-saudara ketahui, Florence Nightingale merupakan tokoh keperawatan yang utama ya dalam keperawatan yang sudah memulai terlebih dahulu terkait dengan bagaimana beliau mengulas teori-teori tentang keperawatan yang akan menjadi fondasi bagi teori-teori keperawatan selanjutnya. Sebagai gambaran, saya akan sekilas menyampaikan biografi dari Florence Nightingale, di mana beliau lahir di Italia 12 Mei 1820 dan meninggal di London. Beliau dikenal dengan teori julukan yaitu The Lady of the Lamp. Nah, The Lady of the Lamp ini memiliki latar belakang ya, Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian pernah membaca ya di dalam teori keperawatan di mana peran beliau saat Perang Dunia, di mana beliau melihat bahwa di suatu camp prajurit, banyak sekali prajurit yang terluka, kemudian juga banyak yang akhirnya mengalami infeksi, proses kesakitan yang lama, dan akhirnya meninggal. Kemudian beliau memperhatikan bahwa ternyata ada faktor yang utama bisa memperberat kondisi penyakit seseorang, yaitu teori lingkungan. Nah, jadi teori yang disampaikan oleh Florence Nightingale dikenal dengan teori environment atau teori lingkungan, dan untuk kegiatan beliau yaitu dengan melakukan ronde keperawatan atau lady yang bisa dikenal dengan Lady of the Lab, atau aplikasinya di keperawatan, di asuhan keperawatan, manajemen keperawatan, yaitu kita kenal dengan ronde keperawatan. Jadi beliau melakukan mengamati, memonitor, dan memberikan kenyamanan terutama pada saat malam hari untuk melihat kondisi-kondisi prajurit pada saat itu, dan aplikasinya adalah di ronde keperawatan. Yang sudah saya sampaikan, jadi fokus teori dari Florence Nightingale adalah berfokus pada lingkungan, di mana kondisi lingkungan bisa mendapat sebagai sumber penyakit dan juga pemulihan, sehingga seorang perawat harus bisa memanage lingkungan agar lingkungan itu tidak menimbulkan kondisi yang semakin parah atau menyebabkan penyakit, dan kita akan optimalkan untuk pemulihan atau kesehatan daripada pasien. Dan kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa pada Nightingale ini dikenal dengan Lady of the Lamp, di mana beliau melakukan keliling pada saat malam hari untuk memonitor ataupun memberikan kenyamanan emosional pada prajurit, dan aplikasinya pada saat ini di asuhan keperawatan yaitu dengan ronde keperawatan. Teori lingkungan berfokus pada bagaimana perawat harus bisa membuat kondisi lingkungan yang sehat sehingga perawatan yang kita berikan tepat untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. Ada 5 komponen penting di dalam kesehatan dalam teori Florence Nightingale, di mana yang pertama adalah udara murni, air yang murni, drainase yang efisien, kebersihan, dan cahaya. Nah, di mana yang utama adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar yaitu oksigenasi udara. Jadi bagaimana perawat mempersiapkan udara lingkungan yang memberikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian tentunya untuk kondisi yang baik ini kita juga memerlukan kebersihan, itu adalah air. Nah, bagaimana kita memelihara, mempertahankan, memfasilitasi air di lingkungan pasien, dan tentunya pembuangan atau drainase yang efisien sehingga limbah-limbah yang ada di sekitar pasien bisa kita atur dan membuat kenyamanan. Kemudian jelas berkaitan dengan kebersihan dan juga pencahayaan. Dari teori-teori yang uraian komponen teori dari Nightingale ini memberikan arahan dalam implementasi asuhan keperawatan untuk
perawat, di mana yang utama adalah perawat memiliki atau harus mampu menata lingkungan di sekitar pasien agar kondisi atau mempertahankan ventilasi, kehangatan, seperti misalnya dengan membuka jendela, memposisikan pasien dengan dalam ruangan yang tepat, kemudian juga pengaturan pasien bisa terpapar cahaya matahari. Selain itu juga perawat harus bisa menata lingkungan bersih seperti lantai atau karpet ya, kalau ada fasilitas karpet di ruangan pasien, dinding, alat tenun, terutama spray ataupun sarung bantal yang kita harus jaga kebersihannya karena merupakan sumber bahan organik yang menimbulkan paparan dan bisa menimbulkan penyebaran virus ataupun bakteri. Dan yang selanjutnya adalah perawat harus mampu menjaga kontaminasi paparan lingkungan melalui misalnya dari tubuh pasien sendiri ataupun di sekitar pasien, misalnya sampah atau dalam cairan tubuh, apakah itu keringat maupun BAK atau BAB dan yang lainnya, sehingga perawat harus menjaga kebersihan pasien dengan memandikan setiap hari atau menyeka ya, mengganti pakaian dan sering cuci tangan. Dari implementasi kajian teori Nightingale ini ternyata memang masih sangat relevan pada kondisi saat ini, di mana cuci tangan merupakan salah satu perilaku kesehatan untuk pencegahan segala macam dari suatu bentuk penyebaran ya, apalagi dengan virus COVID ini salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Jadi untuk memfasilitasi hal tersebut tentunya membutuhkan air ya. Jadi perawat harus bisa menjaga dan memfasilitasi kebutuhan dari kebersihan ini. Selanjutnya adalah konsep ketenangan, di mana ketenangan ini kita juga mencegah kebisingan di lingkungan fisik daripada pasien. Karena apa? Ada beberapa kondisi tertentu kebisingan ini bisa memicu atau merangsang timbulnya kondisi pasien, misalnya dia menjadi lebih irritable dan seterusnya. Selanjutnya adalah perawat memperhatikan diet dari pasien, yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, ini juga merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, ketepatan jadwal dan memantau efek. Jadi kadang pasien tidak makan secara optimal, muntah, mual, ataupun bahkan makanan tidak dihabiskan atau tidak disentuh sama sekali. Nah, itu perawat harus bisa memperhatikan kondisi dari nutrisi pasien. Selain itu, perawat juga mampu melakukan administrasi pelayanan keperawatan untuk memfasilitasi lingkungan yang dibutuhkan oleh pasien, seperti mengatur kunjungan. Karena apa? Waktu kunjungan ini juga kan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dari rasa nyaman. Misalnya, kunjungan itu adalah orang-orang yang mungkin tidak disukai oleh pasien sehingga menimbulkan kecemasan. Ataupun misalnya kita juga meminta kunjungan orang-orang tertentu atau tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memang diharapkan oleh pasien yang bisa meningkatkan kenyamanan ya. Selanjutnya adalah juga membatasi waktu kunjungan atau misalnya menunda kunjungan ketika pasien dalam kondisi sedang tidur, karena kadang di rumah sakit apalagi pasien tersebut memiliki banyak relasi ataupun saudara, sehingga ketika faktor sosial budaya ya, ketika pasien dirawat banyak menerima kunjungan sehingga kebutuhan dasar, kebutuhan tidur tidak terpenuhi. Bagaimana untuk pemenuhan itu? Maka perawat harus memfasilitasi melakukan administrasi pelayanan keperawatan tentang lingkungan, yaitu waktu kunjungan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang asumsi utama dari keperawatan ya. Jadi ada keperawatan, manusia, kemudian sehat dan lingkungan. Nah, dari keempat unsur ini, asumsi utama dari Florence Nightingale adalah untuk keperawatan. Jadi, ketika seseorang memilih profesi keperawatan, mau tidak mau perawat harus mampu melakukan tugas profesinya. Jadi, ibaratnya perawat itu adalah seperti seorang ibu ya, jadi mampu untuk bisa merawat. Kemudian perawat
bertanggung jawab untuk kesehatan orang lain. Dan di sini untuk bisa memberikan asuhan keperawatan yang profesional, perawat yang mampu untuk selalu meningkatkan kemampuan diri, baik itu dari pengetahuan, kemudian skill ya, supaya proses keperawatan yang kita berikan lebih optimal ya. Jadi memotivasi perawat untuk selalu mengupgrade pengetahuan ataupun keterampilan agar asuhan yang kita berikan bisa memberikan kontribusi yang lebih optimal, pemulihan yang lebih baik sehingga pasien bisa sehat kembali. Untuk konsep manusia, teori Florence Nightingale ini adalah bahwa perawat harus dapat melakukan tugas untuk dan bagi pasien, utamanya mengendalikan lingkungan di sekitar pasien untuk pemulihan, dan selalu memandang bahwa perawat pasien adalah individu yang unik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya karakteristik latar belakang sosial budaya maupun nilai dari pasien tetap kita hormati dan kita tidak bisa membeda-bedakan daripada pasien. Sehingga perawat harus bisa menyiapkan diri menerima suatu kondisi yang mungkin akan berbeda pasien yang kita rawat. Jadi kita harus mempersiapkan diri melalui proses prainteraksi dengan baik. Untuk konsep kesehatan, sehat adalah bahwa suatu keadaan yang baik yang mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam lingkungan pasien untuk bisa membuat pasien pulih atau sehat yang berkualitas dan sejahtera. Ada dua konsep kesehatan menurut Nightingale, yaitu ada penyakit atau disease dan sakit atau illness, di mana kedua konsep ini dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga apabila seorang sakit, itu Florence Nightingale ini memandang adalah suatu proses perbaikan dari alam, suatu proses respon dari alam atau lingkungan, bahwa seseorang itu tidak memperhatikan kondisi lingkungannya. Sehingga dalam konsep ini perawat harus bisa melihat lingkungan mana yang harus bisa kita optimalkan supaya pasien bisa lekas pulih dan sehat kembali. Dan untuk lingkungan, di sini kembali lagi perawat yang terlatih untuk selalu bisa mengendalikan lingkungan, menyiapkan, memfasilitasi kondisi lingkungan agar nyaman dan meningkatkan pemulihan daripada pasien. Nah, demikian yang berkaitan dengan teori daripada Florence Nightingale. Kalau kita lihat dari rancangan uraian dari apa saja fokus dari lingkungan dari Florence Nightingale yang tadi saya sudah sampaikan, di situ ada ventilasi atau udara dan memberikan kehangatan, kemudian cahaya dan kebisingan, kebersihan lingkungan, kesehatan rumah jika pasien sudah kembali ke rumah, tempat tidur termasuknya adalah alat tenun, personal hygiene tadi kebersihan, kemudian variasi di mana rasa nyaman ya terkait dengan kondisi tadi apakah dia menerima kunjungan, kemudian juga dia perlu sendiri dan bagaimana waktu. Kemudian juga perlu ada harapan dan juga nasihat di mana pasien kadang memiliki kita harus mensupport harapannya, kemudian juga mungkin memerlukan support sistem yang lain seperti tokoh masyarakat, orang yang terdekat, orang yang disayangi oleh pasien, kita bisa fasilitasi untuk bisa pasien menerima kunjungan. Kemudian kebutuhan nutrisi daripada pasien sesuai dengan ketepatan dietnya, kemudian manajemen asupan makanannya dan cairan, dan juga kita selalu untuk bisa melakukan pengamatan sehingga pasien bisa pulih, kemudian bisa sehat kembali dengan kita memanage lingkungan. Dan itu dari kesimpulan dari Florence Nightingale. Semoga saudara-saudara sekalian bisa lebih detail lagi mempelajari tentang Florence Nightingale. Dan untuk tugas kita hari ini, sekarang Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, coba buatlah analisis mengenai asuhan keperawatan berdasarkan teori dari Florence Nightingale. Oke, saya akan fokuskan tadi ya, seperti contohnya Bapak Ibu misalnya di ruangan bedah, coba kaji untuk bagaimana asuhan keperawatan merujuk ke teori lingkungan, bagaimana kondisi ventilasinya, kemudian identifikasi dulu ya kondisi ventilasi yang ada, kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan
perlu ditingkatkan. Begitupun dengan cahaya, apa yang ada, kemudian apa yang sudah dilakukan, dan apa yang perlu ditingkatkan. Begitupun kebisingan, nutrisi, kebersihan, dan lain-lainnya sesuai dengan 10 konsep teori dari Florence Nightingale, coba diuraikan, kemudian berdasarkan tempat Bapak Ibu bekerja ya, ataupun asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Nanti tugas ini disubmit di Google Classroom sebagai penugasan kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan bahas teori Florence Nightingale dulu sebagai teori utama yang akan memberikan arahan pada teori-teori sebelumnya dan implikasinya di dalam asuhan keperawatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, silakan dikerjakan dan kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya untuk hasil kinerja Bapak Ibu terkait dengan aplikasi teori Florence Nightingale di dalam asuhan keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.